Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sungguh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kau Allah kami yang setia, Kaulah Tuhan pengharapan kami, kota benteng kami, Engkaulah perlindungan kami. Pagi hari ini kami membawa hati kami untuk kami menyembah-Mu. Kami datang di altar kudus-Mu Tuhan, untuk kami memuliakan nama-Mu. Dan mulut kami penuh dengan pujian, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami memuji Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dengan segenap hati katakan, sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada
setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tak terukur besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan kami terus renungkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah hati kami Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bila segenap hati kita katakan nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sebab hati kami bersuka cita karenamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang pagi hari ini semua bersuka cita, kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita datang ke dalam bait-Nya, kita bersyukur bersama-sama. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya.
kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Yesus. Pagi hari ini Tuhan, ajar kami untuk selalu mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, untuk berjalan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu.
serahkan kepada hamba-Nya. Baik, Bapak Ibu, Saudara semua, kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kembali kami boleh mengikuti ibadah online. Pagi ini kami rindu untuk kami dibawa lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau. Karena pengirian kami menjadi sia-sia ketika kami tidak mengenal Engkau secara baik dan benar. Oleh sebab itu kami siapkan tanah hati kami untuk sebentar menerima benih-benih firman-Mu, dan biarlah benih firman-Mu jatuh di dalam tanah hati kami yang subur dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang berguna bagi kehidupan kami, baik saat di dalam dunia maupun nanti di dalam kekekalan. Kami bersyukur karena hari ini, samping kami mengikuti ibadah, kami juga akan mengambil perjamuan kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam situasi, suasana yang tidak ideal sebagaimana kami laksanakan, tetapi kami mohon Kau hadir di dalam rumah tangga jemaat-Mu masing-masing. Sehingga di dalam rumah mereka, saat mereka mendengar firman, saat mereka mengambil perjamuan kudus, mereka boleh merasakan Kau hadir. Dan mereka boleh mengalami persekutuan yang intim kembali dengan Engkau. Saat ini kami mohon terima kebenaran firman-Mu, kami buka hati dan kami mohon pengurapan-Mu, berikan kami semua roh hikmat dan wahyu, untuk kami boleh mengenal Engkau dengan baik dan benar. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus, permohonan doa ini kami naikkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, masih ingat apa yang saya sampaikan minggu yang lalu? Kita bukannya tahu kuasa kebangkitannya, tapi kita harus mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Nah, langkah untuk menuju ke sana, kita harus mengenal Tuhan secara benar. Sebab banyak orang hanya tahu Tuhan, Juru Selamat, datang ke dalam dunia, tapi dia tidak merasakan, dia tidak mengalami. Kalau seperti ini, kita jadi orang Kristen yang membuang kehidupan pengenalan pada Kristus secara sia-sia. Itulah sebabnya kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara benar? Jangan-jangan kita hanya tahu. Nah, kalau kita hanya tahu, kita tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Dan itu merupakan kerugian yang sangat besar. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Sedangkan kita ini kan manusia. Manusia itu kan makhluk yang nampak, dan Tuhan itu kan tidak nampak. Tuhan itu roh. Bagaimana caranya? Nah, sebagai anak Tuhan kan sudah tahu, ya, lewat iman, tentunya lewat iman. Nah, kita mau belajar pada kesempatan pagi hari ini. Jangan sampai kita mengenal Tuhan terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, mengutip ayat yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12 yang mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Penulis ini adalah Musa. Dan saya percaya, Musa itu adalah seorang yang berhikmat pada waktu bayi. Ya, karena ada ancaman dari Raja Firaun pada masa itu. Sehingga bayi ini harus dibuang dan diikuti oleh Maryam, kakaknya. Nah, akhirnya
Ya, bayi yang dialirkan di sungai dan diambil oleh putri Firaun. Nah, sejak itu Musa ini dididik dengan hikmat dari sebuah negara superpower pada masa itu. Dan kita melihat negara superpower ini memiliki teknologi yang sangat luar biasa. Sampai hari ini pun masih banyak orang bertanya bagaimana mereka membangun piramid. Bagaimana mereka membangun Sphinx. Ya, manusia bertubuh singa itu. Nah, ini berbicara bahwa Musa ini adalah orang yang punya hikmat karena dia dididik di masa negara superpower menurut sekarang. Mungkin Amerika atau Rusia. Tetapi pada masa itu adalah Mesir. Dan Musa ini dididik. Tetapi dalam perjalanan waktu, dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir untuk menuju tanah Kanaan, Musa itu mencari tahu seperti apa ini. Maksud Tuhan yang baik ini seperti apa? Maka muncullah Mazmurnya yang ditulis dalam Mazmur 90 ayat 12 ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami sedemikian rupa untuk mengenal Engkau. Kami boleh mengenal Engkau dengan baik dan benar. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar dari pemazmur yang ditulis oleh Musa ini. Kita harus mengenal hari-hari kita dengan baik dan benar. Kalau tidak, sia-sialah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Nah, jangan sampai seperti itu dong. Oleh sebab itu, kita mau belajar untuk bagaimana mengenal Tuhan dengan benar, bukan katanya. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi, bukan katanya, tidak demikian. Ya. Kemudian kita melihat juga salah satu tokoh Alkitab yaitu Raja Salomo. Salomo ini di masa tuanya ya, amsalnya itu ribuan, tetapi yang dikutip dan ditulis di dalam kitab Amsal itu hanya 30 pasal atau 30 pasal dan sekian ayat. Nah, di dalam salah satu ayatnya atau pasal 14 ayat 12 itu mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jangan sampai kita ini sebagai orang percaya dipikir sudah benar ini jalannya mengikuti Tuhan seperti ini, tapi menurut logika sendiri. Tidak demikian. Ya, kita mau belajar lewat Amsal ini, lewat Mazmur Musa dan lewat Amsal yang ditulis Raja Salomo, supaya kita ini jangan berakhir dengan maut. Jalan hidup sebagai orang percaya. Ya. Kita pikir sudah benar ini pengiringan sebagai orang percaya. Tapi ternyata ujungnya maut. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ada juga ayat penting yang perlu kita pahami bagaimana bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yaitu di dalam kitab Hosea, pasalnya yang keempat ayat 6 yang berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena engkaulah, maksudnya umat yang menolak pengenalan akan itu. Nah, maka aku menolak engkau menjadi imamku, melayani Tuhan. Imam itu artinya boleh melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan, dan seterusnya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ini kan bahaya kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya. Kenapa tidak mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Kita sudah belajar minggu yang lalu. Yaitu keselamatan yang dianugerahkan sebagai orang percaya. Yang ingin tahu, para nabi pun ingin tahu, tetapi tidak tahu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang Tuhan itu punya rencana yang luar biasa bagi orang percaya di masa sekarang. Nah, itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
artinya menggali sejauh mana, seluar biasa apa orang yang menerima keselamatan. Itu artinya kita mau mengenal Tuhan. Ya, jangan sampai dikatakan seperti Hosea pasal 4 ayat 6 ini. Engkaulah yang menolak pengenalan itu. Akibatnya apa? Tuhan pun akan menolak kita untuk melayani Dia. Ya, melakukan kehendaknya. Ya, tidak boleh. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul di masa-masa kita tidak boleh ibadah bersama karena anjuran himbauan pemerintah. Kita ibadah di dalam rumah ini. Ini kesempatan kita untuk belajar firman, membaca, merenungkan, dan melakukan. Sehingga kita akhirnya ngerti pikiran Tuhan. Nah, ini akan kita bahas minggu depan. Sampai kita mengerti pikiran Tuhan. Bagaimana bisa mengerti pikiran Tuhan kalau kita tidak suka baca Alkitab? Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa perjalanan hidup orang percaya itu seperti anak dewasa. Dan akhirnya bisa menjadi sahabat Tuhan. Ada proses perjalanan. Nah, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan juga ada proses. Proses yang diawali dengan taat, membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Sehingga kita ngerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau tidak, maka anak keturunan kita pun Tuhan tidak menjamin. Ya, Tuhan tidak menjamin anak keturunan kita. Di Hosea pasal 4 ayat 6 ini jelas sekali mengatakan, karena engkau menolak untuk melayani kehendak Tuhan, menjadi imanku itu adalah melayani kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya yang menerima anugerah keselamatan. Kalau kita menolak untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan juga akan menolak kita. Ya, kita harus mengerti dan mengenal Tuhan secara baik dan benar. Akhirnya anak keturunan kita pun Tuhan jamin, pelihara. Ya, secara ajaib. Kita melihat saksian banyak saudara kita, yang orang-orang dekat kita. Bagaimana latar belakang orang tua mereka yang saleh, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anak keturunannya hari ini Tuhan pelihara secara luar biasa. Nah, ini jaminan Tuhan itu sampai turunan demi turunan. Jadi kita menentukan masa depan anak kita itu tergantung kesalehan kita dalam mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nah, mari kita melihat bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus menyadari siapa manusia, siapa kita ini. Ya. Sebagai orang percaya tentunya barometer ukuran untuk mengenal Allah dengan baik Alkitab. Ya, Alkitab ini ditulis Perjanjian Lama oleh para nabi dan Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Dan Bapak Ibu harus ingat, saya berulang-ulang sampaikan, bahwa kitab ini hadir untuk bisa kita baca, renungkan dengan gampang mudah. Ini lewat pergumulan 16 abad. Lewat konsili-konsili, perdebatan para teolog-teolog. Sampai akhirnya Alkitab ini setelah diperdebatkan ada penemuan perkamen, gulungan papirus, maka itu diperdebatkan. Kemudian kalau sudah, maka ini diabaikan. Kalau baru, dihimpun lagi. Maka siapa penulisnya dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai orang percaya, kita harus percaya Alkitab ini valid, sah karena sudah diperdebatkan 16 abad. Jadi patokan kita adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini diawali dengan kitab Kejadian. Ayat pertama sampai 25. Di sana jelas sekali dikatakan bagaimana pada mulanya alam semesta ini. Ya, dikatakan Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah cakrawala dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus percaya Alkitab ini ya dan amin. Karena sudah melewati perdebatan kurang lebih 16 abad. Ya, 1551 itu disahkan sampai titik komanya. Coba bayangkan, melewati perdebatan 15 abad. Jadi kebenaran yang tertulis dalam Alkitab ini sebagai orang percaya,
Kalau bukan orang percaya ya saya tidak bisa menekankan atau menghimbau bagaimana kita membaca. Tetapi kita sebagai orang percaya harus percaya. Alkitab itu ya dan amin. Ya, dan berlaku sepanjang masa. Jadi kita tahu siapakah manusia. Nah, di dalam pasal pertama ayat 1 sampai 25 itu menceritakan tentang penciptaan. Setelah semuanya itu selesai, baru Tuhan menciptakan manusia. Ya, semua tersedia, barulah Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan peta kita. Jadi dalam diri manusia ini ada gambarnya Tuhan. Gambarnya Tuhan adalah Tuhan itu menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Allah yang Esa tapi menyatakan diri sebagai Bapa, sebagai Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya itu Tuhan. Dan kita simpulkan, Alkitab juga mengatakan itu Esa. Kita menyembah Allah yang Esa. Bukan Allah yang banyak. Allah yang Esa. Tetapi menyatakan diri, Alkitab menulis berulang-ulang sebagai Bapa, Anak, dan Roh. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu manusia itu ciptaan Allah. Bukan kata Darwin, keturunan kera. Ayo Bapak Ibu mau dikatakan keturunan kera? Ya saya tidak mau dong. Bapak Ibu dan saya ini adalah manusia ciptaan Allah dari debu tanah kemudian ditiup mendapatkan nafas kehidupan, berubah jadi manusia. Adam pertama. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa Adam ini tidak baik kalau sendirian, maka diambil tulang rusuknya pada waktu tidur dan diciptakanlah Hawa. Jadi manusia bukan keturunan kera, itu kan teori. Namanya teori kan itu tesis, belum diantitesis. Nah, siapa yang percaya manusia keturunan kera adalah orang pengikut ateis, tidak percaya adanya Allah. Ya, mengatakan bahwa manusia ini dari kera berevolusi menjadi manusia. Ya, jangan mau dong kalau kita ini dikatakan keturunan kera. Itu makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan yang jadilah. Tetapi tidak demikian ketika manusia. Bapak Ibu ini keturunan Adam dan Hawa. Amin. Ya. Kalau kita keturunan Adam dan Hawa, kita percaya kita ini adalah makhluk yang mulia. Di dalam ayat 28-nya itu mengatakan Tuhan memberkati mereka dan mengatakan taklukkan dan berkuasalah. Punya otoritas manusia ini. Ya, punya otoritas untuk menaklukkan bumi dengan segala isinya. Dan tentunya masalah yang ada. Nah inilah hebatnya manusia sebetulnya. Tetapi karena jatuh dalam dosa, maka semuanya itu hilang. Ya, kita bahas di lain kesempatan. Apa akibatnya? Nah saya nanti akan singgung sedikit saja. Jadi Bapak Ibu adalah manusia ciptaan Allah. Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Kita bukan keturunan kera. Amin. Ya, mari kita lihat lebih jauh lagi. Tuhan menciptakan manusia mula-mula menurut gambarnya. Di dalam manusia itu ada 3 unsur kehidupan, yaitu roh. Untuk komunikasi dengan penciptanya, yang roh juga. Jadi ini manusia itu punya roh. Ya, sekarang teknologi begitu maju, maka manusia berusaha mengkloning, menciptakan manusia. Tidak mungkin bisa, karena yang memberi roh itu hanya Tuhan. Ya, kalau manusia mampu mengkloning, maka yang hadir adalah tubuh dan jiwa, sama dengan hewan. Nah, manusia itu punya roh. Roh itulah yang bisa komunikasi dengan alam. Masa roh diciptakan manusia, tidak mungkin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia ini memiliki unsur jiwa. Nah, di dalam jiwa itu adalah pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kehendak inilah yang menyebabkan
manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga tentunya tubuh dengan organ kehidupan yang sangat kompleks luar biasa. Paru-paru, jantung, pencernaan, darah, otak, ginjal, hati itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa sekali penciptaan Allah dalam hidup manusia. Jadi Bapak Ibu harus ingat, manusia punya 3 unsur kehidupan. Apa? Roh, kedua jiwa, ketiga tubuh. Ya. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa karena menggunakan kehendak bebasnya. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden ini. Selebihnya silahkan. Tetapi iblis menjebak manusia, Adam dan Hawa. Melalui Hawa tentunya mengatakan, tidak demikian kata Tuhan, kalau kamu bisa makan ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah, ambisi iblis ini ditularkan kepada Hawa pada masa itu. Jadi diputar balikkan. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kalau kita menafsirkan ayat hanya untuk kepentingan daging, ini pola iblis, tidak boleh dong. Kita harus menafsirkan firman Tuhan secara baik. Ya. Nah, sekarang ini ada hukumnya, namanya hermeneutik atau hukum-hukum menafsirkan Alkitab. Kalau menafsirkan Alkitab di ayat ini, tidak mungkin bertentangan di ayat yang lain. Itu namanya aturan atau hukum. Jadi mengeksegesi, mengambil, menafsirkan sesuatu ayat, ini tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau ada mendukung, itu namanya benar. Eksegesinya benar, hermeneutiknya benar. Ya, jadi Bapak Ibu harus melihat ini. Cara iblis menjatuhkan manusia, termasuk orang percaya, itu adalah mengubah kebenaran hanya untuk kepentingan dagingnya saja. Itu salah. Akibat kejatuhan dosa manusia ini terus berkembang dan berlanjut sampai hari ini. Kita melihat banyak orang yang menafsirkan Alkitab semaunya sendiri. Itu ngawur itu. Ya, karena bertentangan dengan firman. Nah, kenapa seperti itu? Karena menafsirkan ayat hanya untuk kepentingan dagingnya, ambisinya, itu dosa itu namanya. Ya, jadi kita melihat manusia itu memiliki 3 unsur kehidupan, dan Bapak Ibu harus tahu, ketika Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada unsur dosa di dalamnya. Yang menyebabkan manusia berdosa adalah kehendak bebasnya, free will-nya itu. Dalam bahasa Jawanya adalah gugu karpe dewi. Ya, tidak taat, tidak hormat kepada Tuhan, yang memberikan pesan dengan jelas. Jangan kamu makan. Tapi iblis, enggak, kamu boleh makan. Oh, kalau kamu makan, kamu hebat. Nah, ambisinya dibangkitkan. Nah, ambisi ini di mana? Di dalam kehendaknya. Itu awal kejatuhan manusia. Dan akhirnya karena kejatuhan manusia ini, maka putus hubungan dengan Tuhan. Roh yang pada mulanya bisa berhubungan dengan Allah yang roh itu tidak bisa. Putus. Kenapa? Karena keberadaan manusia itu berdosa dan Allah itu kudus. Tidak bisa. Ada tembok penghalang. Tidak demikian sebelumnya. Sebelumnya bisa. Ya, kita membaca dalam Kejadian pasal 3 itu. Adam, di manakah engkau? Maka Adam, aku malu Tuhan. Kenapa? Karena aku telanjang. Loh, kok tahu nek telanjang? Berarti apa? Sebelumnya tidak telanjang. Ada pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan itu yang menutupi ketelanjangan manusia. Maka Tuhan tahu, engkau sudah makan buah pengetahuan baik dan benar itu. Iya, baik dan jahat maksud saya. Iya, karena perempuan yang kau berikan. Nah, apakah demikian Hawa? Iya, karena si ular. Jadi manusia ketika jatuh dalam dosa itu menjadi egois, tidak mau gentleman. Salah, ya aku salah Tuhan, hukum saya saja, yang lain jangan. Tidak. Nah, itulah awal kejatuhan manusia, sehingga manusia menjadi egois. Tidak bersifat satria.
Nah, pertanyaannya sekarang, Tuhan tahu kalau manusia itu kan makan buah pengetahuan baik dan jahat sehingga jatuh dalam dosa? Tahu dong, karena Tuhan itu kan maha tahu. Lalu kenapa membiarkan? Nah, inilah sebetulnya awal manusia bisa mengerti seperti apa kasih Allah yang tidak terbatas itu. Nah, maka manusia diberi pakaian lewat kulit binatang. Ya, itu penafsiran kulit apa itu masih diperdebatkan, tapi itu adalah gambaran. Manusia kelak bisa ditutupi dosanya, dihapus dosanya oleh karena korban anak domba Allah. Jadi kejadian itu sudah menceritakan, Tuhan itu kan tahu Adam dan Hawa ini mau makan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi dibiarkan. Tujuannya apa? Di dalam keberadaan yang berdosa itu, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita yang hidup di masa sekarang ini. Kita ini menerima keselamatan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan anugerah keselamatan itu. Caranya bagaimana? Menggali keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, ingat khotbah minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu lupa, buka lagi YouTube tayangan minggu yang lalu. Nah, di sana dijelaskan Rasul Paulus itu ingin setiap orang yang menerima keselamatan ini mengerjakan dengan takut dan gentar. Ini yang fatal. Akibat kejatuhan. Kalau mati, mengalami kematian kekal. Kemana? Neraka. Karena keberadaan yang berdosa itu. Jadi manusia ini tidak berdaya. Dia pasti akan mengalami kematian kekal. Tetapi oleh karena penebusan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bisa mengerti betapa luar biasanya kasih. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kasih Allah yang luar biasa ini. Kita harus betul-betul mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita ini dengan takut dan gentar. Amin. Nah, sekarang kita melihat. Kita harus berbicara flashback apa yang dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tadi saya menjelaskan tentang kita mengenal Tuhan karena kita orang percaya, jadi dasarnya Alkitab. Nah, bagaimana mereka yang tidak percaya? Ateis. Ya, anti tidak percaya Tuhan. Mengatakan bumi ini ada dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu sebagai orang percaya harus tahu, bumi ini diciptakan Tuhan. Ya, Kejadian pasal pertama itu. Ya, kita melihat contoh sederhana. Para filosof Yunani pada zaman dulu itu mencari tahu bintang itu kok setiap bulan ini muncul di sana. Nah, itulah disebut bintang Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, dan seterusnya. Itu selalu tiap bulan tertentu selalu di situ. Nah, ini kalau tidak ada yang menciptakan, bagaimana mungkin bumi ini ada dengan sendirinya? Bagaimana dengan para nelayan di zaman dahulu yang belum punya kompas? Kalau mereka di tengah lautan, ada patokannya, pulang pasti akan tersesat. Nah, apa patokannya? Bintang. Artinya apa? Alam semesta ini ada yang menciptakan. Ya, Tuhan tidak pernah lalai membangunkan fajar. Ya, artinya tetap ada fajar untuk memberikan kehidupan. Pohon tumbuh karena ada sinar matahari dan seterusnya. Sehingga apa yang ditabur oleh para petani itu akhirnya tumbuh menghasilkan hasil yang bisa kita makan. Jadi Bapak Ibu jangan dipengaruhi orang yang tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta. Apalagi tidak percaya bahwa manusia ini diciptakan Allah menurut gambar dan petanya. Manusia itu sempurna. Jangan kita mensetarakan diri dengan binatang yang tidak ada artinya. Mati habis perkara. Tidak demikian dengan kita. Kalau kita mati, kita mulai berperkara dengan Tuhan. Ya, tadi, dalam keberdosaannya itu, kehilangan kemuliaan Allah, tidak bisa komunikasi dengan Allah, dan kalau mati, neraka. Apanya dihukum? Rohnya itu. Karena roh tidak bisa dihancurkan. Kalau tubuh bisa
Dari debu tanah pasti kembali debu tanah. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan. Ya. Nah, kita melihat lebih jauh lagi. Awal munculnya kepercayaan-kepercayaan zaman dulu. Karena roh dalam diri manusia, itu kan manusia itu punya roh. Nah, rohnya ini kepingin menyembah Allah. Tapi tidak bisa karena ada tembok dosa. Lalu bagaimana? Maka manusia menciptakan Allah menurut logikanya. Itulah awal kepercayaan animisme. Ya, untuk berhubungan dan komunikasi dengan penciptanya, tapi tidak bisa. Karena manusia berdosa. Ya, tapi berusaha untuk menciptakan kepercayaan-kepercayaan. Nah, lalu bagaimana? Maka manusia bertambah pintar, maka tercipta banyak kepercayaan. Ya, kepercayaan itu tapi hanya berharap tanpa ada kepastian. Apa betul hidupnya nanti bisa berkenan di hadapan penciptanya? Kita melihat di zaman modern ini zaman dulu ya, sampai sekarang pun masih ya, peninggalan prasejarah itu masih ada acara-acara ritual menyembah. Nah, itu kan kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kita mau melihat lebih jelas, di sini pun di Indonesia pun ada itu kepercayaan dinamisme, pohon disembah, batu disembah. Nah, itu karena belum mengenal Allahnya, tapi kepengen dapat sesuatu dari Allah. Dia bingung, maka dia menciptakan menurut logika atau nenek moyang yang mengatakannya. Nah, mengenal Tuhan yang benar itu tidak ada cara lain, hanya lewat iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Amin. Amin. Berarti Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan, tetapi masih samar-samar. Ya, ingat pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta pakai tanah, kemudian dioleskan ke mata, kemudian dibasuh dengan air dan mengatakan, manusia masih seperti pohon. Nah, kemudian Tuhan melengkapi lagi sehingga menjadi sempurna melihat manusia seutuhnya. Nah, banyak orang percaya seperti itu, mengenal Tuhan masih samar-samar. Itulah sebabnya minggu depan kita akan membahas itu. Bagaimana bisa mengenal Tuhan, bahkan mengerti pikiran dan kehendaknya. Nah, mengenal Tuhan yang benar hanya lewat iman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus adalah terang. Dikatakan dengan jelas dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat 1-4. Yesus adalah terang. Dikatakan Injil Yohanes itu, pasal pertama, ayat pertama, pada mulanya Allah bersama firman. Dan firman itu adalah Allah. Maka terang Tuhan ini datang untuk menerangi hati manusia. Nah, ketika manusia mempercaya hidupnya ke dalam tangan Tuhan, maka ada terang di dalam rohnya. Nah, ada sukacita. Ya, ada kedamaian. Itu artinya sudah ketemu, connect kepada Sang Pencipta lewat iman kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan diri sebagai terang yang menerangi batin atau roh manusia. Yang kedua, Tuhan sebagai air. Dikatakan air itu membawa kehidupan. Kita tahu manusia itu 70% terdiri dari air. Nah, air itu yang memberi kehidupan. Demikian pula kebenaran firman itu kenapa harus kita baca, renungan, dan lakukan supaya memberi kehidupan dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Selanjutnya Tuhan mengatakan, akulah roti. Ya, roti kehidupan yang memberikan jaminan. Seorang rohnya ini, kita bahas suatu saat tentang manusia roh. Manusia roh ini harus dibangun. Jangan membangun manusia lahiriah. Memuaskan keinginan lahiriahnya. Dan manusia rohnya tidak dibangun. Nah, manusia roh ini bisa dibangun dari apa? Firman. Yang merupakan roti kehidupan. Nah, kalau kita tidak makan pasti lemah kan. Ya, kecuali memang niat poso gitu ya. Tetapi kalau kita secara normal manusia makan itu pasti 3 atau 2 kali. Tujuannya apa? Supaya semua
organ tubuh ini mendapatkan nutrisi, kalori, supaya ini bisa berfungsi secara normal. Kalau kurang itu tidak normal. Nah, orang percaya juga begitu. Kalau dia tidak suka baca firman, pasti tidak normal, rohaninya tidak normal. Karena kurang nutrisi kehidupan manusia rohnya. Kenapa seperti itu? Tidak suka baca Alkitab. Nah, itu artinya menolak mengenal Tuhan yang benar. Maunya mengenal Tuhan samar-samar. Yang penting tahu Tuhan itu pencipta. Ini kan menjadi orang yang menyia-nyiakan kasih karunia yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Tuhan menyatakan diri sebagai pintu. Seseorang bisa masuk ke dalam rumah pasti lewat pintu. Seseorang bisa kenal Tuhan itu harus lewat pintu. Siapa pintunya? Tuhan menyatakan dirinya, akulah pintu. Jadi tidak bisa orang mengenal Allah itu tanpa melewati Yesus. Yesus itulah satu-satunya pintu untuk orang mengenal secara benar Allahnya atau Tuhannya. Selanjutnya, Yesus adalah jalan. Tulis dengan jelas Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, only one way, hanya satu jalan. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 4, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Jelaskan. Ini sudah saya jelaskan di awal. Kita orang percaya harus percaya Alkitab ini adalah valid karena sudah diperdebatkan 16 abad. Jadi kalau itu mengatakan satu-satunya jalan, percayalah itu benar, sudah diperdebatkan. Maksud kita membuka perdebatan baru, ngapain, kurang kerjaan. Percaya, para teolog itu sudah memperdebatkan 16 abad. Sampai titik komanya itu sudah pasti itu abad ke-16. Tepatnya 1551. Di bawah kolong langit tidak satu nama pun. Jadi Yesus yang Bapak, Ibu, dan saya percayai. Bahkan yang kita percayakan hidup sepenuhnya ke dalam tangan. Itu adalah Juru Selamat kita. Nah, berbicara Juru Selamat luas juga. Bukan Juru Selamat nanti kalau mati selamat masuk surga. Tidak. Selama dalam dunia ini pun kita akan mendapatkan keselamatan. Selamat dari masalah ekonomi. Selamat dari persoalan. Selamat dari segala pergumulan. Karena dia adalah jalan. Dialah jawaban dalam hidup kita. Amin. Nah, Yesus adalah gembala, artinya kita akan dituntun. Bagaimana bisa dituntun? Taat firman. Ya, gembala harus tahu tujuannya adalah membawa domba. Bagaimana Bapak Ibu tahu hari ini saya menyampaikan firman, itulah fungsi saya. Menyampaikan isi hati Tuhan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu yang taat firman yang saya sampaikan ini akan menemukan air yang tenang dan rumput yang hijau. Amin. Tidak ada keselamatan, anugerah, kasih karunia tanpa melewati ketaatan. Ikutilah jejak-jejak kaki Kristus. Ikutilah kebenaran firman yang merupakan jalan untuk kita bisa menerima kasih karunia dan anugerah. Selanjutnya, sebetulnya banyak. Yesus sebagai apa? Banyak. Tapi saya mengambil 7 saja. Yesus sebagai kebangkitan. Artinya apa? Kalau mati ya kita pasti ada kebangkitan. Jadi jangan takut mati. Manusia itu pada waktunya pasti mati. Caranya aja yang beda. Jangan kita menghakimi, oh ini mati ini karena dosa. Jangan dong. Kita tidak boleh menghakimi. Ya, kita tidak boleh termasuk, tidak boleh kita mengkritisi hal-hal yang kita pikir benar, tapi sebetulnya tidak benar. Ya, oleh sebab itu percayalah, kalau kita hidupnya sungguh-sungguh, tidak takut mati. Iman kita, manusia roh kita kuat, tidak bingung, tidak panik. Ya, karena tahu ada kebangkitan. Yesus yang mati dan bangkit. Kita pun yang ada di dalamnya, kita pun akan mengalami kebangkitan pada waktunya. Nah, pemulihan Allah dengan manusia ini
bisa terjadi karena Yesus. Sehingga hubungan manusia yang dulunya jauh karena dosa menjadi dekat karena iman. Ya, jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus ini sebetulnya adalah orang yang mengalami proses mengalami pemulihan segala sesuatu. Pintu aksesnya iman kepada Yesus. Tapi bagaimana mengalami pemulihan atau janji Tuhan digenapi? Itu lewat proses. Apa Pak prosesnya? Taat firman. Besok minggu kita belajar itu. Mengerti pikiran Kristus. Orang kalau mengerti pikiran Kristus, dia tidak akan goyah. Ya, dan prosesnya itu dari anak, dewasa, dan sahabat. Nah, kalau sudah tingkat sahabat itu, maka segala sesuatu pasti diberitahukan kepada kita, karena kita sahabatnya. Jadi itulah kehebatan sebagai orang manusia yang sudah dipulihkan hubungannya. Yang dulunya jauh karena dosa, menjadi dekat karena korban Kristus di kayu salib. Ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dan 15. Ya, kalau Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita tahu bahwa iman itu bukan usaha manusia, bukan pekerjaan kita, tapi kasih karunia. Dan kasih karunia ini harus kita berdayakan, kita gali. Apa, sejauh mana kehebatan kasih karunia keselamatan itu yang kita bahas minggu yang lalu. Ya, hubungan kita yang jauh menjadi dekat karena korban Kristus di kayu salib. Ayat itu menjelaskan demikian. Selanjutnya, pemulihan ini tidak hanya dari jauh dan dekat hubungan manusia dengan Allah, tetapi kita ini menjadi orang percaya yang juga menjadi keluarga Allah. Wih, luar biasa sekali. Saya pernah lihat tayangan televisi yang mengatakan ada seorang anak yang diadopsi oleh Ronaldo. Waduh, terkenal itu. Bangga itu. Bagaimana kalau kita diadopsi sama Tuhan? Apa tidak lebih bangga itu? Harusnya kan demikian. Nah, apakah Bapak Ibu bangga menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah? Harusnya bangga, bersyukur, tidak khawatir, tidak takut. Ya, seperti seorang anak. Kalau anak, misalnya, kalau kamu bisa menyelesaikan tes ulangan ini dengan baik, rapotnya nilainya baik, maka nanti papa akan berikan sepatu bola. Anak itu kira-kira gimana? Dia dari kaki sama kepala ayahnya, apa ayahnya mampu memberikan sepatu bola? Itu kan menghina. Demikian pula kalau Tuhan berjanji sesuatu yang disediakan bagi orang percaya di dalam Alkitab, kita tidak percaya, itu kan menghina Tuhan namanya. Tidak percaya Tuhan bisa menyediakan apa yang kita perlukan. Ini kan menghina Tuhan, tidak boleh dong. Itulah sebabnya mari kita betul-betul menyadari, mengenal Allah yang benar, kita ini yang jauh menjadi dekat dan akhirnya menjadi keluarga Allah. Ini luar biasa sekali. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita. Terima ini dengan penuh sukacita. Imani. Bapak Ibu, sekarang tidak lagi jauh, tapi menjadi dekat. Dan akhirnya Bapak Ibu akan menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah itu prioritas. Kita melihatlah keluarga manusia di dalam dunia ini. Ya, mereka boleh berdebat, mereka boleh cekcok. Tapi akhirnya karena ada darah ya yang sama mengalir di dalam tubuhnya, toh mereka berdamai lagi. Kita sudah didamaikan oleh karena darah Kristus yang mengalir. Kita bersyukur karena kita sedang mengalami proses untuk dipulihkan segala sesuatu. Sebagaimana yang dikatakan Kisah Rasul ya pasal 3 ayat 21. Orang percaya ini sedang mengalami proses sebagaimana yang dikatakan para nabi zaman dahulu. Nah, inilah kita, orang percaya. Efesus 2 ayat 19-20 menjelaskan. Nah, sebagai keluarga Allah untuk mengenal Allah dengan baik dan benar, maka dibangun lewat dasar nabi dan rasul.
Artinya dasar membangun manusia roh kita adalah firman. Jadi mari, waktu-waktu yang ada itu kita gunakan untuk membaca, merenungkan firman. Awal mulanya masih bingung, tidak apa-apa. Itu awal mulanya. Masih samar-samar, seperti orang buta yang disembuhkan itu masih mengenal manusia, sesama manusia sama-sama. Demikian pula kita. Proses perjalanan kita ini masih samar-samar mengenal Tuhan. Tetapi kita bersikukuh mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Maka Tuhan pun akan menyatakan dirinya sebagai Allah yang boleh kita panggil sebagai Bapa Surgawi. Manusia yang dulunya tidak punya harapan akan masa depan hidupnya. Karena keberadaan yang berdosa mendapat anugerah pengampunan lewat iman kepada Yesus sebagai penebus. Kalau anugerah yang begitu besar disia-siakan, maka betapa malangnya orang seperti itu. Menyanyiakan wujudnya apa? Ya, wujudnya ini. Tidak taat firman. Jadi kalau kita ini dikatakan Hosea, kamu yang menolak pengenalan kepada aku, Tuhan, maka bukan Tuhan yang menolak, tapi kita yang menolak. Kenapa menolak? Tidak taat firman. Ya, hidup menurut logikanya sendiri. Ya, di dalam kitab Roma, pasal 10 ayat 3 itu menjelaskan. Karena engkau menolak pengenalan, karena engkau bersikukuh kepada kebenaran, kebijaksanaan yang kamu pikir benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kesempatan ibadah pagi hari ini, mari kita buka hati, izinkan Tuhan kembali bertahta lewat perjamuan kudus. Kesimpulannya, mengenal Tuhan yang benar hanya lewat iman kepada Yesus. Pengenalan bukan berhenti setelah beriman kepada Yesus, tetapi harus menghidupi firman-Nya. Bagaimana bisa menghidupi? Baca, renungkan, dan lakukan. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan secara samar-samar, tapi jelas. Karena firman Alkitab sebagai panduan kita. Firman sebagai terang, memberikan air kehidupan, makanan manusia roh kita. Tuhanlah satu-satunya jalan. Dan Tuhan juga satu-satunya kebangkitan. Tidak perlu takut mati. Mati bukan habis perkara. Mati kalau sudah selesai, pasti kita masuk surga. Tapi yang penting isi kehidupan ini dengan baik dan benar. Jangan gugu karepe dhewe. Mari kita mau taat firman. Tuntun, ikuti jejak gembala agung kita, Yesus. Yaitu taat baca dan lakukan firman. Itu artinya kita bersikap sebagai domba, bukan kambing. Oh, kita taat gitu ya. Kita adalah domba yang taat. Saya percaya kita akan dibuatnya makin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menaikkan pujian bersama. Ajar kami Tuhan. Sebagaimana Musa mengatakan, ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Mari, pagi hari ini kita juga menaikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu
Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Dengan rendah hati kita katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, Hidup di jalan-jalan-Mu, menghitung hari-hari, agar kami Tuhan bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, karena ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Katakan betapa mulianya nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Betapa mulianya karyamu, betapa ajaibnya segala jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bawa kami Tuhan mengenal-Mu dengan benar. Sebab Kaulah tiada yang lain yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Bimbing kami, bawa kami masuk dalam rencana-Mu, mengenal Engkau lebih dalam, mengenal Engkau lebih lagi.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan. Kami mau mengenal Engkau, bukan dari kata orang, tapi kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Tanamkan firman-Mu di dalam hati dan roh kami. Firman itu tumbuh menghasilkan buah, yaitu manusia roh kami makin hari makin kuat. Terima kasih Tuhan, untuk sempurnakan kebenaran firman-Mu lewat perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan ambil, makan dan minum. Layakan setiap kami, sehingga setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, boleh mengalami perjumpaan kembali dengan Kristus, memberikan damai, pengharapan, sukacita. Oh, kami adalah milik Tuhan, kami berharga dan mulia dalam pemandangan Tuhan. Kami tidak pernah sekali-kali ditinggalkan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami menggunakan logika kami, sedangkan Kau adalah Allah yang setia, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, sudah menyiapkan perjamuan, roti, atau mungkin kue. Karena perjamuan ini hanya untuk mengingatkan. Yang penting matanya kita tahu. Yesus telah mati bagi kita yang percaya. Penebusan sudah terjadi. Perjamuan ini hanya mengingatkan bahwa Yesus telah mati, tubuhnya terpecahkan, darahnya mengalir, adalah untuk mengampuni dosa salah. Mari kita dengan hikmat mengangkat roti tangan kanan kita dan dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Dalam situasi seperti ini kami tidak bisa ibadah bersama. Tapi kami boleh menikmati hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengenang korban-Mu di kayu salib. Di kami manusia yang berdosa disucikan. Ya, Anak domba Allah telah menyucikan, menguduskan tubuh kami. Terima kasih Tuhan dan ampuni segala dosa salah kami. Selama ini kami mengabaikan untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Setelah kami mau mendengar firman, kami mau mengenal Engkau dengan baik dan benar. Ampuni dan kuduskan. Lewat anggur, lewat sirup yang akan kami minum bersama ini. Bila ini boleh menyucikan dosa salah kami. Kalau Engkau terus mengingat dosa, siapakah manusia yang bisa tahan di hadapan? Tetapi Engkau adalah Allah yang pengampun. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang sedang mengikuti perjamuan kudus mengalami gangguan dalam kesehatan, kami percaya kuasa darah Yesus juga sudah menyembuhkan. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Oleh sebab itu kami mau minum anggur yang merupakan gambaran kuasa darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyucikan, menguduskan dosa salah kami. Engkau sudah membuang sejauh timur sampai barat dan tidak mengingat lagi. Karena kami dengan tulus merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon pengampunan.
Dan untuk selanjutnya, bimbing kami, tuntun kami, supaya kami boleh hidup dan berjalan di jalan yang benar, yang sudah Kau tunjukkan lewat Alkitab sebagai panduan kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami terima baik firman-Mu maupun perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita terima berkat, mari kita lihat tayangan berikut ini. Amin. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sudah diberkati oleh firman dan perjamuan kudus. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah online pada hari ini. Saya percaya setiap jemaat yang mengikuti, Tuhan sudah memberkati, memberi motivasi, dan memiliki roh yang menyala-nyala untuk mengenal Engkau dengan benar. Saya percaya jemaat-Mu juga sudah diberkati lewat perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan di rumah masing-masing. Ini waktunya kami akan mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan kegiatan aktivitas kami selanjutnya. Sekarang Bapak, biarlah Engkau mengirimkan berkat kepada jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup jemaat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana yang Kau rencanakan, kehidupannya akan terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Karena sejak semula Engkau menciptakan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Berkati juga setiap kegiatan aktivitas yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Buatlah Tuhan menjadi berhasil. Kalau hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan iman dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.